Pada kesempatan yang baik ini, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di samping akan mensosialisasikan beberapa hal yang terkait dengan undang-undang, dan juga pada kesempatannya nanti kita juga mendengarkan dari Ibu Risyana terkait dengan kebijakan-kebijakan keuangan, terutama yang menyangkut dana bagi hasil jabatan. Ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah merupakan provinsi yang ketiga terluas di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu setelah Papua dan setelah Kalimantan Timur. Dan telah membuat satu keputusan pada saat rapat sidang paripurna, di mana beliau telah memutuskan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan provinsi percontohan untuk pelaksanaan yang namanya RED+, Reduction Emission from Deforestation and Degradation, yang merupakan satu komitmen dari bangsa dan dunia. Sebelum beliau memutuskan, ada semacam body contest dari 9 provinsi yang ada di tanah air. Mohon maaf kalau saya tidak lupa: Aceh, kemudian Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kemudian Papua Barat, apalagi Riau, dan ada satu lagi saya lupa. Ya, itu ada semacam body contest dari 9 provinsi, dan itu langsung di bawah koordinasi dari Pak Kuntoro Mangkusubroto. Kapasitas beliau adalah sebagai UKP 4 dan juga Satgas RED+ di tingkat pusat, dan kemudian melalui penilaian, di mana penilainya adalah tim independen yang terdiri dari NGO, terdiri dari beberapa pakar, dan kemudian hasil dari apa yang diperoleh dari mereka kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden. Dan pada tanggal 20 Desember seperti yang tadi saya sampaikan, 23 Desember maaf, Bapak Presiden telah memutuskan dari 9 itu Kalimantan Tengah adalah sebagai provinsi percontohan. Pengelolaan yang baik berarti adalah pengelolaan yang memperhatikan pada masalah lingkungan. Dan ini sesuai dengan komitmen dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa ketika kita berbicara masalah Green Province, pada saat kita berbicara masalah reduction emission from deforestation and degradation, maka seketika itu di benak kita ada 3 pemahaman. Ada 3 sektor yang menjadi perhatian: sektor ekonomi, sektor sosial, termasuk diantaranya adalah budaya, dan sektor lingkungan hidup. Nah, ini yang sering saya katakan sebagai 3-in-1. Seketika kita melaksanakan tugas kita di lapangan, seketika kita melaksanakan sesuatu yang sifatnya untuk investasi, maka seketika itu dalam kita harus berpikir bagaimana dengan perkebunan, dengan pertambangan, kita juga memikirkan kehidupan sosial, kehidupan budaya, kehidupan perekonomian masyarakat yang berada minimal di lingkungan usaha kita berada. Tetapi yang namanya program pengurangan emisi
pencegahan deforestasi dan degradasi tidak berhenti hanya karena teras mawar, bukan lagi sebagai gubernur. Sama dengan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, komitmen negara tidak berhenti dengan telah berakhirnya masa jabatan Pak SBY. Nah, komitmen dan konsensus ini, siapapun pemimpin di negeri kita harus mempunyai komitmen dan konsensus yang sama, yang disupport, yang didukung oleh para pengusaha. Pertumbuhan ekonomi harus segera kita laksanakan dengan baik. Kendaraan kita tersendat-sendat, yes. Nggak bisa dipacu lebih dari 60 km per jam, yes. Tetapi apakah kita berhenti? Tidak. Kita harus jalan. Bendera merah putih harus berkibar. Provinsi Kalimantan Tengah harus mampu memberikan kontribusi untuk pembangunan ekonomi, pembangunan manusia, pembangunan dan segala-galanya untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini komitmen. Dan ini nanti kita inginkan dalam bentuk konsensus. Saya ingin mengkoreksi apa yang disampaikan oleh Pak Jaya mengenai hal yang terkait dengan kontribusi. Ini tidak paksaan. Kalau ada yang memang belum berniat, tidak apa-apa. Bukan berarti nanti kami pilih kasih tidak. Yang namanya sumbangan, yang namanya sumbangan dari pihak ketiga, yang namanya kontribusi, itu didasarkan pada ketulusan dan keikhlasan. Jadi jangan ada pemahaman seolah-olah kesepakatan ini mendorong atau memaksa dalam tanda kutip. Tidak. Posisi pemerintah tangan bukan meminta. Saya tidak ingin posisi itu seperti seolah-olah kami meminta. Tidak. Tidak, sama sekali tidak. Malahan posisi pemerintah adalah memberi. Kami posisi di atas, memberi keringanan, memberi fasilitasi, memberikan regulasi yang baik, memberikan pelayanan yang baik, memberikan kepastian usaha yang baik. Itu tugas pemerintah, bukan pemerintah.